Egg freezing itu sebenarnya suatu upaya untuk kita melestarikan telur seorang perempuan. Kenapa sih kok harus dilestarikan? Karena seorang perempuan punya deadline. Hai Moms, kita ketemu lagi di podcast Mother and Beyond. Aku mau nanya dulu nih sebelum mulai ngobrol, Moms udah pernah mendengar istilah egg freezing belum? Pasti Moms gini, kayak pernah denger ya, kayak waktu itu kalau nggak salah ada artis yang pernah melakukan egg freezing deh. Nah, egg freezing ini merupakan prosedur pembekuan sel telur. Dan benar Moms, beberapa waktu yang lalu mungkin Moms mulainya mengenalnya egg freezing itu karena ada artis yang melakukan prosedur ini supaya tetap bisa punya anak walaupun mungkin belum ada rencana menikah waktu itu ya. Nah, bagi pasangan yang ingin menunda kehamilan, konon katanya egg freezing ini jadi pilihan alternatif selain menggunakan kontrasepsi. Jadi katanya ibaratnya nih kita bisa punya anak kapan aja tanpa batasan usia. Tunggu dulu, bener nggak sih ini konsep egg freezingnya? Kayaknya aku sok tahu deh ya. Makanya supaya kita nggak salah kaprah tentang egg freezing ini sendiri dan kita tahu lebih banyak mengenai egg freezing ini sendiri, seperti apa prosedurnya, hal-hal apa yang harus dipertimbangkan, apa yang harus kita persiapkan, dan gimana caranya melakukan egg freezing. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan ahlinya. Ada Dr. Caroline Hutomo, MSc Humrepro, SPOG, dokter obstetri dan ginekologi dari Morula IVF Indonesia. Benar nggak dok? Betul. Nggak salah ya dok? Ya, kalau agak bikin lidah keselimpet. Dok, apa kabar dok? Baik. Akhirnya kita berjumpa ya dok ya. Setelah di negeri awang-awang. Benar. Nah dok, ini tadi pembahasan soal egg freezing ini kan kayak awalnya pasti gitu ya. Kayak pernah denger deh, kayak pernah ada artis yang melakukan egg freezing. Lalu mulailah tuh ramai dibicarakan tentang egg freezing ini sendiri. Mungkin sebagai pembuka. Egg freezing itu apa sih dok? Langsung ya. Egg freezing itu sebenarnya suatu upaya untuk kita melestarikan telur seorang perempuan. Kenapa sih kok harus dilestarikan? Karena seorang perempuan punya deadline. Betul banget itu dok. Deadline buat apa nih? Deadline untuk bisa menjadi hamil. Iya. Kenapa jadi harus kita lestarikan? Jadi kayak tadi Mbak Enji bilang, saya sama dokter saya disuruh segera menikah, tapi saya masih punya banyak banyak target yang harus saya kejar. Iya. Cocok banget. Nanti untuk perempuan-perempuan yang satu WK mantap karir, saya mau jadi direktur dulu, atau masih mau sekolah lagi gitu ya. Nah ini cocok banget untuk telurnya di preserve. Satu itu. Kedua, biasanya ada beberapa perempuan yang kasihannya punya keganasan. Ada anak-anak perempuan remaja yang diketahui ternyata punya misalnya cancer. Dia kan harus nanti di kemoterapi. Iya. Nah tentu itu nanti akan merusak sel-selnya. Betul. Termasuk tentu ovarinya. Apalagi kalau seandainya mengarahnya ke sana. Ya. Nah jadi sebaiknya sebelum dilakukan kemoterapi, radioterapi, ada baiknya dijalani egg freezing ini. Oke. Ya. Atau yang tadi juga sih, yang jodoh saya masih jauh dong. Saya menikah sama siapa? Jadi si perempuan, dia begitu mencapai usia 33, 34, ini saya pacar belum jelas. Jangan banyak sih pacar gitu. Tapi saya kayak sama yang situ, dia kayaknya gini deh. Itu kayak gini deh. Kayaknya masih banyak. Masih banyak pertimbangan gitu ya. Cocok banget buat ngejalanin egg freezing. Di preserve telur-telurnya ya, supaya di saat ingin dipakai bisa menghasilkan kualitas yang terbaik ya dok. Berarti ya masih stamin istilahnya ya. Oke, tujuannya adalah itu ya, egg freezing. Oke. Nah, kalau melihat tren egg freezing ini sendiri di Indonesia tuh seperti apa sih dok? Apakah memang sudah banyak yang mulai menjalani prosedurnya, dan kalau memang iya tuh banyak dilakukan oleh mungkin yang menunda kehamilan atau bahkan yang masih lajang nih dok? Untuk tren di Indonesia sebenarnya masih persentasenya kecil, nggak terlalu tinggi. Kenapa? Karena kita biasanya Asia nggak seperti itu, jarang. Yang mulai berpikiran lebih maju gitu, nggak apa-apa deh gitu, saya di egg freezing gitu. Ya mungkin masing-masing ada pertimbangan karena backgroundnya juga ya. Ada juga yang begitu dibilang, kalau seandainya egg freezing bisa aja kita misalnya pemeriksaan USG-nya itu dari anus.
Ya. Pada pengambilannya tetap harus dari vagina. Nah itu ada beberapa perempuan yang masih mempertahankan dia punya selaput darah, dia mundur teratur begitu mendengar itu. Karena nggak mungkin kita ngambil pick up telurnya dari anus, karena bisa bolong dong ususnya. Dari anus, jadi akhirnya dia agak mundur teratur. Jadi Asia agak kurang. Walaupun sebenarnya ini adalah solusi yang baik sih. Selain egg freezing, sebenarnya bisa embryo freezing juga. Oke. Nah, embryo freezing itu yang dilakukan oleh Gracia Poli. Iya. Waktu itu dia datang ke saya masih harus kejar emas Olimpiade. Itu bikin hati saya deg-degan langsung. Jangan sampai nggak bawa pulang emas. Iya. Emas untuk Indonesia. Jadi disimpan dulu embrionya bisa. Oke. Nah, kalau ngomongin soal egg freezing lagi nih ya dokter, ini kan erat kaitannya dengan kesuburan dan juga sel telur perempuan ya dok ya. Sebenarnya kalau kita boleh diinformasikan juga nih biar banyak kita jadi dapat info, puncak kesuburan dan kualitas sel telur wanita itu bagusnya tuh lagi ya puncaknya tuh di mana sih dok? Kalau bisa idealnya ya. Usia seorang perempuan untuk menjadi hamil itu 25 sampai 35. Ya, setuju. Jadi betul dok. Di situ ya udah mau deketin deadline ya. Ada hal-hal yang belum bisa belum merit atau masih mau ngejar karir, buruan deh egg freezing. Oke, jadi sebenarnya puncak kesuburan itu 25 sampai batasnya berapa nih dok? 25-35, itu yang ideal. Idealnya ya, 25 sampai 35 nih moms ya. Nah, untuk prosedur egg freezing ini sebaiknya mulai dilakukan oleh perempuan yang usianya berapa nih dok? Ada batas usia minimalnya dan maksimalnya nggak dok? Enggak sih, jadi tergantung kebutuhan. Jadi walaupun misalnya usianya masih belasan, tapi yang tadi tuh dia ada cancer. Iya, betul. Simpan aja dulu. Iya. Ini masih kualitas terbaik soalnya belum. Itu lagi bagus dan banyak banget tuh. Kalau usia segitu telurnya banyak dan harusnya bagus. Karena masih usia muda ya. Nah, atau kalau handainya yang udah mepet, iya benar. udah mau mendekati 35, kayak tadi masih mau ngejar karir atau jodoh saya masih jauh dong, saya harus married sama siapa, saya hamil sama siapa, satu kelurahan heboh lagi ya kan, saya hamil duluan ya kan, ya udah diambil aja telurnya dulu, dibekukan. Nah mari kita mengedukasi juga nih para moms ya, sebenarnya apa sih keuntungan dan manfaat untuk di saat kita melakukan prosedur egg freezing ini, karena mungkin ada yang buat apa gitu kan ya, karena belum tahu, tak kenal maka tak sayang kan dok ya. Makanya kita harus tahu dulu nih sebenarnya manfaat dan keuntungan dari moms melakukan egg freezing di usia mungkin yang tadi dokter bilang lagi puncak-puncak kesuburan. Ada juga kan yang misalnya setelah anak pertama melakukan egg freezing kan, untuk nanti anak kedua ditunggu nanti, boleh nggak tuh dok? Boleh. Tapi kalau pada perempuan yang sudah menikah, kita bukan egg freezing. Yang tadi embryo freezing. Embryo freezing karena udah ada suaminya. Iya. Oke. Jadi kalau untuk yang sudah menikah, kita embryo freezing. Saya maunya aduh ribet nih, anak satu nangis, saya pengen punya me time dulu, saya pengen istirahat dulu. That's fine. Kita ambil telurnya, kawinkan sama sperma suami, mau ditransfer 10 tahun lagi waktu ibunya usia 40 tahun. Nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau manfaat dari egg freezing ini sendiri apa nih dok? Buat biar moms juga paham nih gitu ya. Atau calon moms atau yang akan menikah, atau buat perempuan-perempuan Indonesia juga tahu. Ya, jadi kembalian tadi, egg preservation, melestarikan. Ya, jadi jangan sampai yang tadi saya bilang, kenapa harus di-preserve? Usia ideal untuk menjadi hamil 25 sampai 35 tahun. Kalau 25 sampai 35 tahun, ya banyak macam lah tadi, belum merit, jodoh belum ketemu, mau ngejar karir, atau ya di bawah itu tapi ada keganasan atau kena cancer, ya kita bisa segera simpan untuk kita lestarikan supaya ya tentu telur itu buat apa fungsinya? Buat bisa jadi anak. Tujuannya itu. Supaya nanti walaupun kita menikahnya telat, kita mau ngejar karir dulu, kita sudah punya simpanan. Untuk suatu hari dikawinkan dengan suaminya. Syarat untuk bisa egg freezing di Indonesia sendiri apa nih dok? Saya rasa nggak ada syarat yang terlalu memberatkan sih. Ya, kalau untuk embryo freezing mungkin kita butuh surat nikah sipil. Untuk yang embryo freezing. Tapi kalau untuk yang egg freezing single, it's not a problem. Jadi walaupun belum menikah, it's fine. Boleh ya. Nggak masalah. Oke. Nah, jadi pengen tahu nih pasti ya moms ya, proses dari egg freezing ini tuh seperti apa sih? Apakah benar katanya pernah dengar ini sama seperti proses IVF atau bayi tabung dok? Betul. Oke. Betul sekali. Jadi egg freezing itu kurang lebih bisa dibilang
2/3 deh, setengah dari langkah bayi tabung. Ya, jadi si sang perempuan ini akan kita rangsang. Telur-telur yang buat apa dirangsang? Karena kalau pada normalnya seorang perempuan itu hanya akan menghasilkan 1 telur yang matang setiap siklusnya. Nah, tentu waktu kita mau pick up, waktu kita mau petik, rugi dong kalau cuma punya 1. Sayang dong, ya kan? Ya kita matangkan dulu, kita stimulasi dulu supaya si perempuan ini menghasilkan banyak telur yang besar dan matang. Jadi nanti kita bisa petik banyak. Jadi nggak cuma 1 ya dok ya? Kalau petik 1 kan lumayan. Iya, betul. Nah, jadi kita stimulasi dulu ya, dirangsang dari awal haid. Jadi si perempuan itu kita minta datang di awal haid, distimulasinya itu 8 sampai 10 hari. Ya variatif lah, setiap orang kan badannya beda. Ya, 8 sampai 10 hari dirangsang dengan obat suntik. Jadi si perempuan ini akan disuntik obat setiap hari. Ya jarumnya kecil kok, jangan takut. Ya, 8 sampai 10 hari, misalnya 4 kali suntik, kontrol, 4 kali suntik, kontrol, dilihat, udah gede loh, gitu. Nah, kita masuk ke tahap kedua. Jadi tahap pertama stimulasi telur, tahap kedua kita petik telur. Ya, jadi, nah setelah dipetik telurnya, ya proses petik telur kali ya. Proses petik telur itu sama seperti kita melakukan USG transvagina. Oke. Ya, sama persis, tapi di situ nanti kita akan memasukkan jarum kecil, ya, untuk menyedot cairan telur yang sudah matang itu. Nah, di dalam cairan telur itu diharapkan ada intinya. Intinya itulah nanti akan kita sedot, nanti sama petugas laboratori dicuci, dibersihkan, kemudian disimpan. Biasanya yang terjadi sekarang ini dok, yang berapa kali udah tentu banyak dilakukan oleh dokter juga, berapa sih dok sekali ambil tuh berapa telur biasanya dok? Nah, sekali ambil berapa telur itu amat sangat tergantung dari si individunya. Oke. Karena setiap orang juga punya cadangan telur yang berbeda-beda. Tentu semakin muda usia. Nah, ya itu gimana tuh dok? Berarti semakin banyak telur yang kita bisa dapatkan. Mungkin 10, 20. Dengan catatan tadi usianya masih muda ya dok ya? Ya benar-benar. Nah, tapi kalau seandainya datangnya di usia misalnya udah 33 dengan 33 pun sebenarnya not too bad, asalkan telurnya ada yang walaupun 33 tapi telurnya udah dikit. Iya. Nah, kalau kayak begitu kondisinya gimana dok? Bisa dilakukan beberapa kali. Iya. Jadi ada juga yang, aduh dok, saya kayaknya segini kurang. Saya mau ikut lagi, boleh nggak? Bisa. Jadi dia mau nabungnya berkali-kali. Itu boleh aja. Oke. Nah dok, apa yang terjadi jika proses melakukan egg freezing ini dilakukan di usia di atas 35, yang ya tadi kan prime time-nya masa subur tuh 25 sampai 35. No problem. Tetap bisa ya dok ya? Masih ada telur. Jadi kayak begitu datang kita lihat dulu kondisi telurnya gimana. Bu, ibu di sebelah sini ada sekian telur, di sebelah kanan ada sekian telur, sebelah kiri ada sekian telur, ya kan? Jadi kurang lebih kita berharap ibu bisa dalam 1 kali narik, ibu bisa dapat sekian telur nih. Seperti itu. Jadi pasien juga ada gambaran gitu. Ada resikonya nggak sih dok saat mengalami atau sedang berlangsungnya prosedur egg freezing ini? Semua tindakan pasti ada resiko. Tapi tentu minimal. Dari proses stimulasi resikonya apa ya? Dikasih obat, kita aja kadang minum obat sakit kepala bisa mual, minum obat mual sakit kepala. Betul. Jadi ini kan obat suntik ya, itu biasanya yang dikeluhkan, mual, muntah. Tapi itu amat sangat jarang sih. Jarang sekali yang datang dengan keluhan dok, saya mual, saya pusing, setelah disuntik. Ada, tapi minimal dan jarang sekali. Nah, jadi ingin tahu nih dok, apa aja nih faktor keberhasilan egg freezing yang nantinya bisa membuat seorang perempuan hamil di usia yang mungkin sudah tidak muda lagi nih dok? Sebenarnya kita pun udah ngerjain ya, dalam arti telurnya sang perempuan dibekukan. Saya juga nggak ingat, ada beberapa kali kasus kayak gitu. Entah kenapa dibekukan, entah suaminya nggak bisa hadir atau suaminya kebetulan lagi keluar negeri atau gimana. Jadi yang kita kawinkan memang dari telur beku dikawinkan dengan sperma beku. Jadi dua-duanya beku. Dikawinkan dan syukur alhamdulillahnya terjadi kehamilan tuh. Tapi kalau ditanya apa yang menyebabkan angka keberhasilan yang tinggi, ya tentu satu semakin muda usia kita. Itu tetap ya. Itu udah utama. Ya karena yang memegang peranan untuk menjadi hamil tuh kan telur perempuan, dia ada deadline. Iya, betul. Semakin muda kita petik dia, ambil dia, tentu kansnya kita dapatkan telur yang bagus semakin tinggi. Walaupun nanti prosesnya untuk penggabungan atau pertemuan nanti di usia di atas 35 nggak masalah ya dok ya? Nggak menjadi masalah. Karena saat dibekukan, maka sel itu stagnan.
Oke. Jadi yang bisa merusak si sel atau si sperma ini adalah justru proses pembekuan dan proses pencairannya. Tapi selama dia dibekukan, walaupun dia dibekukan 5 tahun, 10 tahun, selama dibekukan dia stagnan. Dia benar-benar nggak ada gerakan sama sekali. Sama kayak kita kalau air mendidih tuh sel-selnya kan ini naik ke atas, ntar ini balik lagi ya. Itu proses itu yang bisa menyebabkan kerusakan. Jadi selama beku dia stagnan tuh. Tidak ada sel yang bergerak jadi gimana kayak gitu. Kalau batas penyimpanan tuh ada batas maksimalnya nggak? Ada expiry date-nya nggak, Dok? Ya tentu tidak disarankan lama-lama. Iya sih, benar-benar. Lagian masa benar juga sih, Dok. Di usia 25 saya mau transfer di usia 50 tahun ya jangan atau 41 gitu ya. Ya itu juga kan lagi ada biayanya. Oke. Ibarat kata kayak minjem kulkas. Nah, jadi telurnya itu setelah dicuci, dibekukan, kan kita simpan di kulkas. Ya, bukan kulkas tanda petik ya. Iya. Bukan kulkas sembarangan seperti yang di rumah kita ya, Mams ya. Beda kulkas ya. Betul, kan disimpan di kulkas. Nah, itu kan lumayan ada biayanya. Jadi kalau seandainya udah nemu jodoh, mau ngapain kita nunggu lama-lama lagi? Iya. Tapi memang sebaiknya tidak kelamaan juga gitu kan ya. Betul. Dok, mungkin bisa dikasih info nih buat para Mams nih, kisaran harga dari egg freezing ini sendiri biar Mams juga segini gitu, biar mungkin kalau yang ingin mempersiapkan juga bisa nih. Mungkin sekitar 100-an ya. Oke. Egg freezing. Oke. Mungkin buat infonya bisa langsung cek ke Morula IVF juga bisa ya. langsung cek di kasir ya. Betul. Jadi paham ya, Mams, tentang egg freezing ini seperti apa? Apa itu egg freezing? Gimana cara melakukannya? Apa yang harus dipersiapkan kalau kita ingin melakukan egg freezing? Yang pastinya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Dr. Caroline Hutomo MSc, Hum Repro SPOG, Dokter Obstetri dan Ginekologi dari Morula IVF Indonesia. Terima kasih ya, Dok, udah kasih kita info mengenai egg freezing jadi kita lebih paham. Dan juga tentunya terima kasih buat Moms yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan podcast Mother and Beyond. Sampai jumpa.